Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kelas 2 SMA ya? Kelas 10 semester 2. Iya, Pak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Siapa ketua kelas di sini? Lolita. Bukan, Alfian. Alfian. Ya, Pak. Alfian tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Lolita, Ada, Pak. Selvi, Ada, Pak. Assalamualaikum. Risti, Ada, Pak. hadir semua ya. Ya. Permisi, bentar nih. Sebelum belajar, Bapak akan bercerita sedikit tentang seseorang ya. Di sini ada yang tahu Sakiri tidak? Tidak. Apa itu, Pak? Sadio Mane? Apa? Masa aku, Pak? Ini Sadio Mane dan Sakiri ini orang hebat yang mempunyai kerja keras dan cita-cita. Semoga di kelas 10 ini mempunyai jiwa-jiwa seperti mereka ya. Amin. Untuk itu tingkatkan lagi rasa ingin sukses kalian dan rasa ingin belajar. Tadi kan Bapak sudah identitas. Sini identitas ya. Indikator identitas dulu. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Katanya 3,14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Sini ada yang memiliki idola. Ada. Kalian pasti tahu kan? Idola kalian itu dari ciri-cirinya, makan sukaannya apa? Kalian pasti tahu juga. Tahu juga kan? Jadi itu biasanya kalian membaca itu di mana itu? Biodata. Ada lagi yang bisa menambahkan dari list Yolanda? Biodata kan tadi. Dikit lagi. Saya, Pak. Siap apa? Silvi. Biografi. Teks biografi, ya benar. Hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Teks biografi indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita, peserta didik bisa mencermati tujuan pembelajaran ini. Yang kedua, peserta didik membaca teks biografi tokoh yang telah disajikan oleh pendidik. Tadi Bapak jelaskan ada 2. Jadi 3, peserta didik menelaah teks biografi yang telah dibaca dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing pendidik bekerja sama dalam kelompok secara kritis menelaah suatu tokoh atau seseorang. Misalnya, penulis di Indonesia ada yang tahu Raditya Dika? Tahu. Biasanya yang mempunyai teks atau biografi itu bukan apa? Biasanya banyak sekali orang yang ingin tahu gitu. Kalau yang seperti kita kan
tidak diharuskan ada teks biografi, bukan, tapi karena banyaknya orang yang ingin tahu siapa ini Raditya Dika, maka Raditya Dika dijadikan oleh seseorang atau dibuatkan teks biografi untuk bisa mengenal siapa Raditya Dika. Sejauh ini ada yang ingin bertanya tentang teks biografi? Tidak, Pak. Ciri-ciri dan unsur kaidah kebahasaan teks biografi. Jadi ciri-ciri teks biografi ini, dia harus membawa suatu informasi. Misalkan pendidikan dia dari SD sampai sekolah tinggi mungkin. Di sini biasanya di situ ada harus tercantum di dalam teks biografi. Terus teks biografi ini harus membawa kenyataan, benar-benar terjadi, bukan sembarang tulis atau dikarang-karang, bukan ya. Terus sesuai dengan kenyataan dan pengalaman hidup seseorang tokoh yang hebat, seorang tokoh yang dijadikan sebagai teladan, gitu. Teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas. Mengapa? Karena strukturnya terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Unsur kaidah kebahasaan teks biografi. Ada kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung, ya. Sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain. Bagi teman-teman yang ingin menulis bahasa teks biografi, bisa di sini sudah ditampilkan, ya. Yang pertama, yang kedua ada rujukan kata. Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata yang lain, atau merujuk suatu kata terus dirujuk kata yang lain, gitu. Selanjutnya ada kata rujuk ruang, misalnya dia, ia, di sana dan di situ. Jadi menunjukkan kata dia. Kalau dia menunjukkan kata dia, berarti menceritakan seseorang. Dan kalau dia mengatakan di situ, berarti menyatakan suatu kata tempat dan suatu tempat, atau ya suatu tempat. Terus ada kata orang, kata rujuk benda atau persoalan. Contoh ini, tersebut, dan itu. Kata kerja. Kata kerja ini dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya berlandaskan bentuk dan berlandaskan dengan jenis. Kata kerja berlandaskan bentuk dan kata kerja berlandaskan berimbuhan. Jenis-jenis dan struktur teks biografi. Jadi teks biografi ini ada juga jenis-jenisnya, ya. Teks biografi berdasarkan dari penulisannya. Jadi teks biografi ini yang pertama ada autobiografi. Autobiografi ini ialah bio yang dikutip sendiri oleh tokoh orang atau orang yang bersangkutan dengan autobiografi. Biografi ialah biografi yang dikutip atau ditulis orang lain dengan izin langsung. Jadi beda autobiografi dengan biografi. Kalau autobiografi ini dikutip oleh tokoh tersebut, sedangkan autobiografi ini ditulis oleh orang lain. Terus biografi berlandaskan dari isinya. Biografi tentang perjalanan hidup, biografi tentang perjalanan karir,
Dan teks biografi berlandaskan persoalan yang diulas. Terus ada struktur teks biografi. Orientasi ya. Orientasi ini merupakan pengenalan dari tokoh. Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh ini seorang penulis ini mengorientasikan atau mengenalkan siapa yang ditulis ini. Kemudian kembali lagi yang masuk ke pengalaman apa tadi. Biasanya orientasi ini ya di bagian awal. Kejadian atau peristiwa dan masalah. Ini adalah sebuah bagian yang menyelami lebih dalam lagi mengenai kehidupan seorang tokoh. Bagian ini biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh dan perkembangannya hingga dewasa. Jadi kita bisa lihat cerita dari seorang tokoh di bagian ini ya. Terus reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup. Bagian penutup dari sebuah teks biografi. Reorientasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Jadi tujuan dari teks biografi seorang tokoh ini bisa kita lihat dari reorientasi. Meskipun memberikan kesimpulan, tetap saja reorientasi ini harus bersifat netral. Mungkin ya hanya itu. Kalau ada yang belum jelas sejauh ini bisa ditanyakan. Bagaimana dengan Sylvie? Bisa menjelaskan? Bisa menyimpulkan apa yang saya katakan tadi? Isti. Ya benar sekali kata Isti ya. Jadi kata Isti tadi yang bisa diteladani dari teks biografi ini untuk mengetahui seorang tokoh, gambaran seorang tokoh, misalnya Sadio Mane dan Shaqiri tadi. Kita bisa melihat, kita bisa menjadikan teladan Sadio Mane dan Shaqiri. Dia mempunyai tekad yang kuat, rasa ingin belajar yang kuat. Kita bisa. Jadi benar kata Rizky. Yang berhubung kita ada yang ditanyakan, kita buat PR. PR-nya tidak ada. Coba orang dipukul. Ya, Pak. Mungkin untuk hari ini sudah sedikit jelas ya kan? Ya, Pak. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi